Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rozia Pratiwi dari Prodi Keperawatan semester 2 dengan NIM 200201037. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik nasional Indonesia yang bernama Muhammad Hatta, pahlawan nasional birokrat. Nama lengkap dari Muhammad Hatta yaitu adalah Dr. Haji Muhammad Hatta, yang biasa akrab dipanggil Bung Hatta, yang beragama Islam. Tempat lahirnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta memiliki zodiak Leo, berasal dari warga negara Indonesia, dan memiliki seorang istri yang bernama Rahmi Rasim, dan memiliki 3 orang anak, yaitu yang pertama Mutia Farida Hatta Suasono, Gemala Hatta, dan Halida Hatta. Berikut adalah biografi dari seorang Muhammad Hatta. Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau akrab dipanggil Bung Hatta. Beliau merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan seorang Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi Bendahara Jong Sumatranen Bon wilayah Padang pada tahun 1916. Pejuang politiknya berkembang secara cepat. Saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indische Vereniging. Mulanya, organisasi tersebut hanyalah sebuah organisasi perkumpulan bagi pelajar. Namun, segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indische Parties bergabung, yaitu ada Suwardi Suryaningrat, Douwes Dekker, dan Djipto Mangunkusumo. Saat mereka bergabung, maka berubahlah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Dalam pidatonya, ia mencoba menganalisa struktur ekonomi dunia yang ada pada saat itu. Berdasarkan landasan kebijakan non-kooperatif, Hatta berturut-turut terpilih menjadi ketua PI sampai tahun 1930. Dengan perkembangan saat yang sangat signifikan dibuktikan dengan berkembangnya jalan pikir politik rakyat Indonesia. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nazir St. Pomanjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Majid Jojo Diningrat, sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Selanjutnya pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Indonesia Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan adanya pelatihan-pelatihan. Pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya, pada tahun 1935, saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Sajrir
pindah lokasikan ke Mandaneira. Di sanalah Hatta dan Sajarir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Pada awal Agustus 1945, nama anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pagesangan Timur 56, tepatnya pukul 10.00, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Berita kemerdekaan Republik Indonesia telah tersohor sampai Belanda, sehingga Belanda berkeinginan kembali untuk menjajah Indonesia. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan di Yogyakarta. Ada 2 kali perundingan dengan Belanda yang menghasilkan perjanjian Linggarjati dan perjanjian Revel. Namun, kedua perjanjian tersebut berakhir kegagalan karena kecurangan Belanda. Perjuangan rakyat Indonesia tidak sia-sia. Pada tanggal 27 Desember 1949, Ratu Juliana memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia kepada Hatta. Setelah kemerdekaan mutlak Republik Indonesia, Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan. Dia juga aktif sebagai menulis berbagai macam karangan dan membimbing gerakan koperasi sesuai apa yang dicita-citakannya. Pada tanggal 12 Juli 1951, Hatta mengucapkan pidato di radio mengenai hari jadi koperasi dan selang lima hari kemudian dia diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Hatta menikah dengan Rahim Rahmi pada tanggal 18 November 1945 di desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pasangan tersebut dikaruniai 3 orang putri yang bernama Mutia, Gemala, dan Halida. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo. Karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar, Hatta mendapatkan anugerah tanda kehormatan tertinggi, yaitu Bintang Republik Indonesia kelas 1, yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Hatta juga memiliki berbagai pendidikan. Yang pertama ada di Nederland, Andersong School, Rotterdam, Belanda pada tahun 1932. Yang kedua, Sekolah Tinggi Dagas Prins Hendrik School, Batavia pada tahun 1921. Yang ketiga, Mir Ur Gebrit Lager School atau MULO, Padang tahun 1919. Yang keempat ada di Erpecis Lager School di Padang pada tahun 1916. Dan yang terakhir, Sekolah Dasar Melayu Fort de Kock, Minangkabau pada tahun 1913 sampai 1916. Dan Bung Hatta memiliki banyak karir di Indonesia. Yang pertama sebagai Ketua Panitia 5 pada tahun 1975, Penasihat Presiden dan Penasihat Komisi 4 pada tahun 1969, dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1954 sampai 1959. Dosen Sekso Angkatan Darat Bandung pada tahun 1951 sampai 1961. Wakil Presiden, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri NKRIS pada tahun 1949 sampai 1950. Ketua Delegasi Indonesia Konferensi Meja Bundar Den Haag pada tahun 1949, Wakil Presiden, Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan pada tahun 1948 sampai 1949,
Wakil Presiden pertama pada tahun 1945, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, anggota Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan pada tahun 1945, Kepala Kantor Penasehat Bala Tentara Jepang pada tahun 1942, Ketua Panitia Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 1934 sampai 1935, Wakil Delegasi Indonesia Liga Melawan Imperialisme dan Penjajahan Berlin pada tahun 1927 sampai 1931, Ketua Perhimpunan Indonesia Belanda pada tahun 1925 sampai 1930, Bendahara Jong Sumatranen Bonn Jakarta 1920 sampai 1921, Bendahara John Sumatranen Bonn Padang 1916 sampai 1919, Partai Nasional Indonesia, dan memiliki berbagai organisasi. Yang pertama ada Klub Pendidikan Nasional Indonesia, Liga Menentang Imperialisme, Perhimpunan Hindia, dan Jong Sumatranen Bonn. Dan beliau banyak memiliki penghargaan. Yang pertama ada Pahlawan Nasional, yang kedua ada sebagai Bapak Koperasi Indonesia, sebagai Dr. Honoris Causa Universitas Gadjah Mada 1965, sebagai Proklamator Indonesia, dan sebagai The Founding Fathers of Indonesia. Sekian biografi dari Bung Hatta. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.